Oke, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama kelas 6. 6. Kita masuk di materi yang kedua yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baik, kita awali hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara, bagaimana Yesus ajarkan dan perbuat sebagai warga negara, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Ya, kita tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Oke, baik anak-anak, kita lihat rangkaian gambar yang pertama. Di situ ada orang yang antri membayar, dan gambar yang kedua itu ada antri membayar pajak. Nah, itu merupakan salah satu contoh menunaikan kewajiban. Nah, rangkaian yang gambar kedua ini salah satu contoh di mana menunjukkan satu rangkaian yang akan didapatkan oleh warga masyarakat yang telah menunaikan kewajibannya. Yaitu yang pertama akan mendapatkan fasilitas jalan dan sarana transportasi. Kita lihat gambar yang berikutnya. Rangkaian gambar yang ketiga ini adalah listrik, penerangan jalan, media elektronik. Ketika Pak Wana masih SD, Pak Wana masih ingat, berarti kurang lebih 20 tahun yang lalu, di desanya Pak Wana itu Pak Wana masih sempat belajar menggunakan lilin. Jadi ketika malam hari kan gelap, Pak Wana belajar menggunakan lilin. Tapi kita bersyukur di hari ini, ya di tahun 2020, kita sudah belajar semuanya menggunakan listrik semuanya. Terang semuanya. Ya, oke. Kita lihat rangkaian gambar yang keempat. Sekolah. Mulai pembangunan sekolah, bentuk fisik sekolah, sampai sekolah yang ada muridnya. Itu ada. Nah, baik anak-anak, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara, antara lain mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang dimaksud ialah hak warga negara. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara. Kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia selain bayar pajak antara lain: satu, menjunjung hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 2. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. 3. Wajib menghormati hak asasi orang lain, pasal 28B. Yang keempat, wajib membayar pajak, pasal 23A, dan lain-lain. Ini pasti banyak nanti dipelajari di BPKM. Contoh dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut antara lain tidak memaksa orang lain mengikuti kemauan kita. Membayar pajak bumi dan bangunan, membayar pajak penghasilan, membayar pajak penjualan, mengikuti kegiatan wajib militer, dan lain-lain. Negara membangun jalan, jaringan listrik, gedung sekolah, itu karena jalan, listrik, dan gedung sekolah merupakan prasarana umum yang nanti kita nikmati bersama. Ya, oke. Sebelum masuk ke kitab suci, maka mari kita ingat, apa kewajiban kita sebagai anak-anak? Pinter, belajar Pak. Pinter sekali, belajar. Kita punya kewajiban belajar. Sehingga nanti ketika setelah selesai belajar, kita mendapatkan hasil. Kita mendapatkan hak kita, hak sebagai anak-anak. Nilai, prestasi, dan seterusnya. Ya, kita baca kitab suci. Bacaan dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak.
Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, yang terkasih, Yesus dari kisah tadi lahir dari ibu dan bapak orang Yahudi. Ia tinggal di tanah Yahudi. Ia tinggal di tanah Yahudi. Maka Yesus adalah warga Yahudi. Orang-orang Yahudi pada waktu itu berada dalam penjajahan Kaisaran Romawi dan kerajaan Idumea, yang rajanya bernama Herodes, yang mendapat mandat dari Romawi. Kata-kata Yesus inilah yang kiranya bisa kita jadikan panutan dalam hidup kita sehari-hari. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Patut kita teladani hari ini. Kita menunaikan hak dan kewajiban, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Luar biasa, tidak usah berlama-lama ya. Yang patut diingat adalah ketika masuk di classroom, anak-anak tolong masuk langsung buka presensi. Ya. Setelah presensi, buka tugasnya. Ketika ada YouTube, lihat YouTube-nya mulai dari awal sampai akhir. Ya. Ketika ada catatan, dibaca catatannya mulai dari awal sampai akhir. Setelah itu, barulah kita mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas lewat Google Form, anak-anak bisa klik serahkan atau tandai sebagai selesai. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap jaga kesehatan, ya. Patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja dulu ya. Kita tahan untuk kemana-mana. Di rumah dulu ya. Oke, kita akhiri dengan berdoa. Anak-anak berdoa dalam hatinya masing-masing. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, di akhir ini tadi Pak Wana memang mengajak anak-anak untuk berdoa sendiri supaya Pak anak-anak tidak lupa bagaimana sih caranya berdoa. Demikian pembelajaran hari ini. Salam dari saya di S3 Santa Maria 1 Malang. Be the best SD1 oke.